teman-teman, bertemu lagi di Dex Channel. Teman, saya sudah memiliki lampu LED yang rusak di sini. Yang kalau di video sebelumnya adalah kita menggunakan alat yang berguna untuk membuka lampu LED yang rusak. Di sini saya sudah mempunyai sebuah lampu LED merek Philips. Ini 19 watt. Di sini kita lihat ada beberapa lampu LED yang sudah rusak. Ini sudah pecah. Oke. Jadi kita akan menggunakan alat pemanas untuk membuka lampu LED ini dan mengganti lampu LED ini dengan lampu LED yang baru. Namun sebelumnya kita harus membuka PCB ini dulu dari rumah LED-nya ini. Di sini sudah dilem dengan lem khusus seperti lem silikon supaya menempelkan PCB ke bodi lampunya ini yang terbuat dari aluminium. Jadi lem ini adalah sebagai pengantar panasnya supaya panas yang dari LED ini bisa dengan sempurna dialirkan ke aluminium ini sebagai pendinginnya. Sebelumnya kita buka ini dulu. Perlu diketahui, lem yang ada di sini sangat lengket sekali dan sangat susah untuk membukanya. Kita memerlukan alat untuk membuka ini, yaitu ini sebuah scraper besi ya, tipis untuk membuka lemnya ini. Cuman sebelum kita membuka itu, kita butuh suatu minyak untuk membantu melelehkan LED ini supaya kita lebih gampang untuk membukanya. Dan di sini kita memakai minyak kayu putih. Ini sangat ampuh sekali untuk membantu kita membuka lem ini. Kita teteskan sedikit saja. Biarkan dia mengalir di tepi-tepinya ini. Biarkan beberapa saat dulu. Setelah itu baru kita menggunakan scraper ini untuk membukanya. Kita cari di tepian ini yang kelihatan sedikit terangkat. Jadi kita memakai ini, bukanya dari tepinya. Ini kelihatan ada yang sedikit terangkat dia ini. Jadi kita bisa mulai mencongkelnya dari sini. Atau di sini juga mungkin bisa. Jadi kita coba aja, pelan-pelan aja, hati-hati tangannya jangan sampai kena. Gini ya. Ini kalau sudah masuk, hati-hati jangan diangkat, nanti kepingan PCB-nya ini miring dan nanti kalau kita untuk menempel kembali dia tidak rata lagi, agak susah nanti dia menghantarkan panasnya. Jadi hati-hati, pelan-pelan saja, ikuti saja sambil digoyang-goyangkan ya. Terus digeser. Jadi di sini penggunaan minyak kayu putih ini sangat membantu kita dalam membuka lem ini ya teman ya. Kegunaan minyak kayu putih tidak hanya untuk lem ini, biasanya seringkali kita pakai kalau kita mau membersihkan bekas isolasi atau lem yang lainnya ya teman. Itu sangat gampang sekali untuk membersihkannya. Jadi di sini juga sangat berguna untuk kita membuka lem yang ada di PCB ini. Oke, ini udah sampai ke tengah.
Sebelumnya kita buka dulu ini kabelnya, hati-hati. Kita potong aja. Jangan lupa urutannya nih, yang putih adalah di bagian plusnya, hitam ada di bagian minnya. Jangan sampai salah nantinya. Oke. Ya, sudah terbuka kawan. Ini harus kita bersihkan dulu supaya nanti kalau kita menggunakan alat pemanasnya itu bisa memanaskan dengan sempurna tanpa terhalang oleh lem ini ya. Kita bersihkan dulu. Oke, kira-kira segini sudah cukup bersih dan bisa kita pakai di alat pemanasnya itu untuk membuka lampu LED yang rusak dan untuk memasangnya lagi. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan alat pemanas untuk melepas lampu LED-nya. Oke, kita nyalakan dulu. Dan ini sudah kita setting lebih dari setengah yang kemarin kita coba itu, dan di angka ini yang cukup bagus untuk melelehkan timah yang ada di lampu LED ini dengan cukup cepat. Oke, kita taruh di sini, hati-hati, bentar aja sudah panas. Sini ada yang sudah rusak LED-nya, kita buka di sini, dan di sini. Hati-hati jangan sampai tersenggol ke lampu LED yang lain, nanti ikutan terangkat yang masih bagus itu. Ini kita buka semuanya. Oke, sudah ya. Ya. Jadi kita singkirkan dulu yang ini. Ini hasilnya. Masih panas. Kita singkirkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah PCB dari lampu Philips juga yang memiliki tegangan kerja LED yang sama dengan yang punya kita yang rusak itu. Jadi kita akan mengambil lampu LED yang bagus yang di sini dan kita pindahkan ke tempat tadi. Oke. Sini saya sudah mencari mana yang bagus, mana yang sudah rusak. Saya tandai, dan bagian positif mana, negatif mana. Jadi yang sebelah sini itu semuanya positif, sebelah kiri itu semuanya negatif. Jadi jangan sampai salah ya. Nanti kita buka 4 buah lampu LED-nya. Oke, yang sudah rusak kita singkirkan dulu, coba. Ya. Oke, sudah 4 yang kita keluarkan. Di sini kita lihat
bekas untuk kaki lednya ini ada yang 5 besar 5 kecil ya. Ini 5 kecil 5 besar, ini menandakan polaritasnya. Kita lihat di sini ada kaki yang besar dan kaki yang kecil. Bisa kita coba tes mana yang positif mana negatif. Oke. Ini saya punya tester untuk tes lednya ya. Ini adalah bagian positif, yang hitam ini negatif. Jadi kalau yang positif ini saya kenakan ke kaki led yang kecil itu, dia menyala. Oke, kelihatan ya. Jadi sekarang kita sudah tahu kalau bagian posisi kaki yang kecil itu adalah untuk positif. Ini posisi kaki lednya itu yang di PCB, kalau kita lihat kurang timah, bisa kita tambahin timah lagi supaya nanti proses penempelannya bisa menempel dengan sempurna. Belum terlalu panas ya. Kalau sudah panas ini bisa langsung meleleh timahnya. Oke, udah mulai meleleh. Jangan terlalu banyak, dikit aja. Oke, cukup. Positifnya di sini ya. Jadi naruhnya yang tepat, sedikit aja ditekan. Oke. Usahakan dipasang dengan serapi mungkin. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita angkat dan kita biarkan dia dingin dulu. Ini hasilnya teman, sudah menempel dengan baik. Timahnya masih panas, jadi belum terlalu mengeras. Sedikit tergeser tadi, jadi kita perbaiki. Oke. Oke teman-teman, sekarang PCB-nya sudah dingin. Sekarang kita pasang ke lampunya. Belum, ini harus kita bersihkan benar-benar bersih sampai dia tidak licin lagi. Kemudian nanti kita bisa memasangnya. Karena saya tidak ada
pasta lem yang untuk menempelkan ini, saya mempunyai ini pasta instan yang sudah berupa isolasi. Fungsinya sama seperti yang model pasta ini, jadi tinggal kita tempelkan di lampu LED-nya. Tempelkan saja. Kita buang yang kelebihannya. Jadi menggunakan lem ini kita tidak khawatir lagi PCB-nya ini akan menempel dengan sempurna di pendingin aluminiumnya ini, supaya bisa menghantarkan panas ke aluminium sebagai pendinginnya dengan lebih baik. Karena kalau tanpa lem ini atau pasta yang seperti sebelumnya ini, biasanya penghantaran panasnya itu kurang sempurna, teman. Jadi karena penghantaran panasnya kurang sempurna, lampunya cepat rusak karena tidak bisa didinginkan dengan baik. Jadi pasta pendinginnya ini sangat penting ya, harus dipakai supaya lampu kita tahan lebih lama. Kita buka ini dulu. Ini agak susah karena lengketnya. Oke. Ya, seperti ini teman. Ini langsung kita tempelkan sesuai posisinya tadi. Tinggal kita coba. Kita lihat apakah langsung. Oke. Ternyata cuma sebelah, teman. Ada sebelah yang tidak menyala, kemungkinan ada yang rusak ya. Ini harus kita tes ulang mana yang rusak ya. Kadang beginilah repotnya untuk mengganti lampu LED yang banyak ini. Kadang yang satunya bagus, begitu kita ganti ada lagi yang lainnya rusak. Jadi nggak apa-apa, kita cek satu persatu bagian mana yang rusak.
yang ini. Oke, sekarang sudah kita selesai pasang ini, kita tes lagi apakah sudah bisa menyala. Ya, menyala semua teman. Biasanya tadi tidak menyala sebagian karena mungkin ada pemasangan lampu LED-nya yang kurang tepat sehingga tidak terjadi kontak. Oke teman-teman, karena sekarang lampunya udah nyala semua, jadi tinggal kita rapikan saja. Karena tadi ini kita masih belum di skrup dan belum dikasih lemnya, jadi sekarang kita rapikan kembali. Kita buka dulu kabelnya. Buka kabelnya untuk dipasang lem PCB. Kita sekrup kembali. Karena kabelnya kurang panjang, jadi kita sambung dengan kabel. Oke, selesai. Kita tes untuk yang terakhir kalinya sebelum kita rapikan dengan penutupnya. Oke, menyala semua. Demikianlah teman-teman proses penggantian lampu LED kita menggunakan alat pemanas ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila teman-teman merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.